Jadi lagi rame mengenai Telegram ya, yang mana CEO-nya itu ditangkap di Perancis ya kan, dan mungkin ini bisa jadi masalah yang lebih besar daripada yang mungkin pernah kita bayangkan ya, bagaimana ini akan berefek ke dunia ya kan. Karena ya masalahnya buat dunia saat ini itu tier tertinggi dari sumber informasi itu Telegram loh. Jadi bukan X, bukan Twitter, bukan Facebook dan lain-lain, itu adalah Telegram ya. Jadi berita-berita yang kita lihat dari X, si berita paling faktual dan aktual itu semua berasal dari Telegram. Makanya itu Barat kayaknya sangat pengen banget untuk bisa ngemasukin backdoor ini ke dalam Telegram ya. Ya maksud gue kayak perang Ukraina Rusia itu dimana kita ngeliat footage-nya yang kendaraan tempur hancur dan segala macam footage pertempuran yang benar-benar bertempur di Rusia Ukraina itu kita lihat semuanya sumbernya dari Telegram. Dan juga berita informasi terkini dari Gaza juga kebanyakan itu juga bersumber dari Telegram ya. Jadi tentara Rusia pakai Telegram, tentara Ukraina pakai Telegram, bahkan Al-Qassam, Hamas itu juga pakai Telegram, Hezbollah dan segala macamnya itu pakai Telegram. Karena memang dia apa ya kan nggak ada pengawasan dari pemerintah, dia benar-benar free speech lah, murni nggak bisa diawasi ya. Dulu awalnya ini pengen diawasin sama Rusia Telegram ini sebenarnya, makanya si owner itu si Pavel Durov itu apa ya kan lari atau kabur dari Rusia karena dia nggak mau itu ngebantu apa namanya menggunakan aset Telegram itu untuk ngebantu Putin itu untuk mencegah waktu itu serangan dari Ukraina ya. Yang jelas waktu itu dia kabur menjadi warga kenegaraan Uni Emirat Arab sama Prancis ya. Jadi memang dia ada warga kenegaraan di Prancis juga. Tapi ya dia mungkin terlalu naif ya waktu itu. Nggak ditangkap sama Putin, malah dia berakhir sekarang ditangkap sama itu. Sama Prancis jadinya. Karena bagaimana melihat perkembangan ya kan sejak perang Ukraina-Rusia. Peralatan-peralatan NATO itu terekspos semua di Telegram. Dan dari Telegram itu pada ke X semuanya jadinya ya kan. Videonya di-reupload sama orang-orang, di-upload. Dan akhirnya semua segala macam yang terjadi di media sekarang itu ya terekspos ya. Keadaan Gaza seperti apa yang pengen disensor banget lah sama mereka-mereka yang apa namanya yang nggak seneng itu diupload. Bahkan ketika Pavel Durov aja udah keluar dari Rusia ya kan karena dia nggak mau comply sama pemerintah Rusia, itu Rusia masih pakai Telegram ya, bahkan officernya tuh. Tapi baru-baru ini ada kabar setelah penangkapan Pavel Durov ini itu pihak ofisial Rusia langsung memerintahkan pihak mereka itu untuk ngehapusin pesan-pesan mereka itu di Telegram ya. Mungkin mereka bakal berhenti nih memakai Telegram. Padahal kita belum tahu ya kan Pavel Durov ini nasibnya bakal seperti apa. Tapi yang jelas ada isu kalau memang Barat itu pengen masukin backdoor ke sana, jadi mereka bisa ngulik data-data para pengguna Telegram itu. Dan di publik ya memang bisa digugat dia ya kan, karena memang Telegram yang terlalu bebas jadinya ya mereka itu nggak disensor ya. Tentunya Telegram juga selain digunakan oleh pihak intelijen ya kan atau para tentara, tapi juga digunakan oleh para penjahat-penjahat ya, hacker, pembajak, bahkan penebar link pekop ya kan dan segala macamnya itu banyak juga di Telegram ya. Kenapa mereka nggak pakai WhatsApp dan kenapa WhatsApp itu nggak diblokir sama-sama Messenger ya kan, sama-sama dienkripsi, yaitu karena Zuckerberg ya itu dia udah comply sama FBI atau apalah, pokoknya ada perjanjian di belakang ya. Kalau memang mereka ada kepentingan, FBI-nya ada kepentingan sama WhatsApp ya bisa mereka bagikan itu datanya ya. Jadi ya bisa banyak aja tuduhan untuk Telegram ya kan, mereka melindungi kriminal dan segala macamnya, padahal ya memang itu apa namanya kebijakan dia untuk ngebuat itu aman ya, jadi nggak ada campur tangan pemerintah. Tapi ya itulah dia bisa dijadikan bahan untuk mengapa dia lah mengikat si owner tadi lah yang ditangkap ya. Pada saat ini itu yang terbaru orang-orang pada komplain ya, para aktivis itu minta menuntut agar Durov itu dibebaskan ya kan. Mereka membuat pesawat kertas ini kayak logo Telegram dan ditebarkan itu di depan kantor yang menahan dia kabarnya. Dan apakah ini akan menjadi akhir dari Telegram? Kalau menurut yang gue baca sih ini katanya Telegram tuh udah punya rencana backup. Jadi misalnya ketika si Pavel Durov ini ditangkap, mereka udah punya rencana cadangan lah yang juga udah disetujui sama Pavel Durov ini ya kan. Jadi mereka akan tetap berjalan dan dilanjutkan oleh tangan kanannya itu Dmitry Butkin ini ya sepertinya. Tapi ya kayaknya bicara gue tadi udah kejauhan ya, kayaknya anggap aja lah tadi itu konspirasi ya kan. Dan pada akhirnya buat kita sendiri ya itu tadi tuh nggak terlalu berpengaruh sih, apalah arti atau harga dari data diri kita yang udah dijual bebas di pasar gelap sana ya kan, di internet gitu setiap hari apa sering banget kecolongan gitu. Tapi ya itulah dia yang bisa gue bahas.